sebenarnya setiap detik kehidupan kita ini kita didukung oleh rahmat Allah itu. Saya waktu sebulan yang lalu ketika Indonesia dilanda oleh asap itu, orang-orang Pekanbaru, ada orang Pekanbaru nggak? Orang Pekanbaru itu beli oksigen, ya kan, untuk apa itu, menambah hidup. Waktu itu saya dikirim SMS oleh seorang dokter itu, Pak Yuna, harga oksigen itu di Pekanbaru itu 25.000 satu liter. Kita memerlukan oksigen satu hari itu 2.880 liter satu hari, ya. Kali 25.000 berarti berapa itu? Itu satu hari baru itu, ya. Satu orang. Gak usah hitung orang lain deh, kita hanya sendiri gitu. Satu orang. Kalau satu bulan berapa itu? Saya susah juga mencari apanya, ya. Satu hari itu kita memerlukan 57 juta rupiah oksigen. Satu bulan kali 30, 1.710 juta oksigen. Baru oksigen satu bulan. Satu tahun kali 12 sekitar 20.520 juta satu bulan. 20,6 Kali satu tahun ya, setahun itu ya, 20,62 miliar. 520 juta itu. Kalikanlah sekarang berapa usia kita? Bayangkan, itulah kasih sayangnya Allah. Baru oksigen, belum kita pindah ke air nanti, belum pindah ke beras, belum pindah, wah banyak sekali. Maka dikatakan Ar-Rahman, Allah menurunkan semuanya itu. Tidak ada orang yang tidak dapatkan itu. Berimankan dia, kafirkan dia, dikasih oleh Allah. Tidak dipindah-pindahkan. Oh ini orang beriman kasih agak banyak, enggak ada itu. Enggak. Orang-orang kafir sedikit-sedikit, enggak. Pokoknya sama, diberikan. Tergantung kemampuan orang mendapatkan rahmat itu. Tapi Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim itu artinya adalah sifat yang mendalam, sangat cinta gitu. Maka rahmat Allah di sini bukan rahmat dunia saja, tapi juga rahmat ukhrawi. Jadi kalau kata Ar-Rahman itu untuk konteks dunia, Ar-Rahim itu dunia dan akhirat. Nah ini memang hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Yang kafir tidak mendapatkan itu. Dengan syarat apa? Harus ada syaratnya itu. Mendapatkan rahmat di akhirat itu. Harus ada pengakuan bahwa Allah itu adalah pemilik semesta. Harus ada pengakuan bahwa dia adalah Maha Esa. Maka muncullah kemudian ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari Ad-Din. Nanti saya jelaskan apa arti Ad-Din di sini. Saya mampir sebentar pada ada dua bentuk bacaan untuk Maliki Yaumiddin. Satu, Maliki Yaumiddin, panjang maknya, atau Maliki Yaumiddin, pendek. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, kedua-duanya dibenarkan dalam qiraat. Oke. Malik artinya raja. Malik itu artinya pemilik. Saya ingin bedakan, ada nggak raja yang tidak memiliki?
Atau bukan yang muda dulu ya. Ada pemilik yang bukan raja. Itu benar itu ya. Ada. Pemilik dia tapi bukan raja dia. Tapi ada nggak raja yang tidak pemilik? Aduh. Ada utang. Ada utang. Ini bisa kita gambarkan dalam kerajaan yang memiliki sistem demokrasi. Ya. Dia raja, tapi menentukan bukan dia. Ada perdana menteri gitu. Mungkin kalau kita negara Inggris barangkali ya. Bukan raja yang menentukan, tapi perdana menteri. Nah, dalam membaca Maliki Yaumiddin kita tidak boleh memisahkan kedua-duanya. Pengertian ini. Dia raja, dia juga pemilik. Allah itu adalah raja dan dia juga adalah pemilik seluruh alam semesta ini. Nah, hari apa yang dimiliki, apa yang dikuasai oleh Allah itu, yakni Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Ad-din di sini secara harfi itu artinya agama. Tetapi dalam konteks Al-Fatihah, ad-din di sini karena berkaitan dengan hidayah Allah nanti, itu adalah makna hari pembalasan. Hari pembalasan itu dimulai dengan hari kebangkitan. Manusia nanti sesudah mati akan dibangkitkan kembali. Ini kemudian dikritik oleh banyak pemikir materialistis. Bagaimana sih proses orang yang sudah mati hidup kembali? Mungkin kalau kita masih punya rasa agama itu tidak persoalan itu kan. Tapi orang tidak punya rasa agama, dia tidak bisa bayangkan orang yang mati karena dimakan ikan hiu umpamanya. Ikan hiu ini kemudian ditangkap oleh manusia, dimakan oleh manusia lagi. Oke. Oleh manusia makan ikan hiu ini mati, dikuburkan ke tanah, jadi serbuk tanah, dimakan oleh cacing. Cacing kemudian jadi umpan. Iya, itu anunya, siklusnya begitu. Sehingga sulit bagi mereka menangkap bagaimana itu. Bagaimana itu bisa dibangkitkan kembali? Masih Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Al-Fatihah ini. Kalau kamu sudah merasa yakin bahwa dia adalah pemilik dan raja, nggak ada persoalan itu. Nggak ada persoalan. Saya nggak tahu bagi mereka yang di ilmu misalnya yang memisah-misahkan susu bubuk itu. Itu ilmu apa ya? Aso. Distilasi. Kan bisa di apa itu ya? Dikasih apa? Kasih susu bubuk. Dulu waktu kita dihebohkan di Indonesia tentang gelatin itu. Melamin ya. Yang memisahkan itu kan. Kan bisa diurai itu apanya kembali. Dan nah ini yang tidak tertangkap oleh mereka-mereka yang tidak memahami Maliki Yaumiddin itu. Nah, untuk itulah kemudian muncul ayat kelima. Ya. Baru Anda bisa merasakan Malik, pemilik dan raja. Hari pembalasan itu adalah kalau kamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Saya memperhatikan
Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ada pertanyaan. Yang kita sembah itu adalah Tuhan. Ya. Dalam konteks ini adalah Allah. Dan Allah itu tidak bisa kita lihat. Dia adalah eksistensi yang gaib. Kalau begitu, ketika kita datang kemudian mengangkat takbir Allahu Akbar, maka pertanyaan saya kembali ke awal tadi itu, apa yang terbayang ketika kita sholat itu? Nah, itu tadi yang saya katakan, ya kita tidak berada dalam sholat itu sendiri sebenarnya. Kita sedang berlang-lang buana entah kemana-mana itu. Ya, memang sholat di Masjid Frankfurt, tapi pikirannya entah kemana-mana itu. Nah, ini memang kesulitan tersendiri dalam beribadah. Oleh sebab itu ada 3 tingkat orang beribadah, kualitas beribadah. Pertama, ini pandangan Ibnu Sina ini, dia sholat katanya karena takut siksa. Kenapa dia sholat? Karena takut kepada siksa Allah. Itu kata Imam Ibnu Sina, sama dengan pekerjaan seorang buruh itu. Dia baru bekerja kalau dilihat oleh majikannya gitu. Kalau tidak dilihat majikannya, dia tidak bekerja gitu. Itu sholat tingkat yang paling paling rendah. Paling rendah itu. Ya. Paling rendah. Jadi dia takut agar jangan disiksa di neraka gitu. Yang kedua, dia sholat mengharapkan surga. Ini sama dengan kata Ibnu Sina, sama dengan pedagang ini. Jadi ada transaksi di situ. Kalau saya sholat, saya dapat apa gitu. Kalau saya tidak dapat apa-apa, ya nggak ada gitu. Nah itu sholat pedagang. Itu tingkat, menurut Ibnu Sina tingkat yang kedua di atas itu. Yang paling tinggi adalah, ini seperti dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, ya ilahi, kalau saya beribadah kepadamu karena takut kepada neraka, lemparkan aku ke dalam neraka itu. Dan kalau aku beribadah karena mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surga itu. Tapi yang aku minta ya Allah, jangan tinggalkan aku. Artinya kalau tidak ditinggalkan Allah, bersama-sama tetap dengan Allah, ke neraka pun nggak apa-apa itu kan. Bersama Allah ke neraka, pasti nerakanya mati itu kan. Nah ini tingkat dari beribadah yang diinginkan oleh Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Dan kemudian iyyaka nasta'in, minta pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini ada 2 pengertian. Minta pertolongan kepada Allah pada hal-hal yang termasuk dalam hukum sebab akibat. Contohnya begini. Kalau kita sakit, lalu kita berobat, kita berdoa kepada Allah, pertanyaannya, yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Benar itu. Berarti dokternya nggak perlu gitu. Ayo, ini dia. Ini yang tingkat pertama tadi disebutkan adalah dalam hukum sebab akibat. Kalau kita hanya berhenti pada doa saja tanpa minum obat yang diberikan oleh dokter, sembuh atau tidak? Tidak. Tidak, no? Tapi apakah karena obat itu kita sembuh? Enggak juga. Nggak tahu juga. Oleh sebab itu harus dikombinasi itu.
Dengan dokter. Iya. Harus dimulai dengan memohon kepada Allah ketika meminum obat itu. Jangan kemudian, oh ini sudah ada obat, gak perlu lagi. Enggak, jangan. Itu tidak Al-Fatihah namanya. Kita diberi dokter obat, kemudian kita minum, tapi dimulai dengan doa. Jangan terjadi kebalikannya, bahkan yang menafikan yang Allah, maka itu tidak senilai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah tingkat kedua, minta pertolongan dalam hal-hal yang berada di luar hukum sebab akibat. Ini ada pengalaman, saya pernah beberapa tahun yang lalu pulang ke Medan dari Jakarta, naik pesawat menuju Kuala Namu. Kemudian di tengah jalan itu udaranya hujan itu ya, pesawatnya sudah turun naik begitu. Datang pengumuman para penumpang kami yang terhormat, cuaca sedang tidak mendukung, tidak baik, itu mohon tenang, diharapkan tidak berada dalam kondisi tenang, pasang pertanyaannya, apa arti tenang ketika dalam kondisi tidak panik? Apa itu tenang itu? Tidak apa arti tenang? Tidak panik ya. Pasrah. Nah itu dia. Tenang itu adalah pasrah di situ. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan. Saya sudah terbayang anak istri, pokoknya berdoa. Satu-satunya jalan dilakukan oleh manusia adalah berdoa. Gak ada cara lain. Itu ketika kita berhadapan dengan situasi yang berada di luar hukum sebab akibat itu. Iyyaka nasta'in. Jadi baik dalam hal yang berada di dalam hukum sebab akibat, maupun apalagi di dalam kondisi yang di luar hukum sebab akibat. Itu yang membuat kita kemudian punya ketenangan batin, sehingga kita dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sampai di ayat kelima ini sebenarnya kita sudah siap secara keseluruhan, totalitas diri kita ini menyerahkan diri kepada Allah itu. Apa kemudian yang muncul? Maka muncullah ayat ke-6. Ihdina siratal mustaqim. Kata ihdina itu kemudian bentuk kata hidayah. Asal katanya dari hada. Kemudian muncul kata huda. Kata hidayah, kata hudan itu kemudian membentuk dalam bahasa kita menjadi hadiah. Jadi sebenarnya kalau kita ungkit kembali, hampir 90% kosakata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Karena riwayat bahasa kita dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak sekali dikontribusi oleh bahasa Arab, pindah ke bahasa Indonesia, maka banyak sekali kosakata Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam kebijakan politik bahasa kita akhir-akhir ini ada yang dirubah-rubah kemudian, sehingga makna yang sebenarnya menjadi kacau balau. Umpamanya dalam bahasa Arab ada kalbu, ya, ditulis dengan ta. Tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia ditulis dengan ka. Jadi kalbu. Artinya anjing. Iya betul Pak. Harusnya kalbu itu hati, tapi ditulis bahasa Indonesia kalbu. Jadi artinya anjing jadinya. Kemudian satu lagi nikmah.
Ya, harusnya pakai ain, nikmat. Tapi masuk ke dalam kamus kita menjadi nikmat. Artinya kebalikan itu, bukan nikmat tapi celaka. Ya. Bukan nikmat tapi kecelakaan jadi. Nah, oleh sebab itulah maka kita kemudian disuruh oleh Allah untuk ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada problem apa sini? Problem kaidah tafsir. Kalau disebut ihdina ila, pakai ila, ya, itu artinya orang meminta hidayah itu belum mendapat petunjuk. Jadi dia masih di luar itu, masih mencari-cari dia. Tapi kalau ihdina tanpa ilah, itu artinya dia sudah berada di dalam petunjuk itu, tapi belum sampai ke tujuan. Bisa dibedakan itu ya. Jadi Al-Fatihah ini menyebut ihdina siratal mustaqim, bukan ihdina ila siratin mustaqim. Oleh sebab itu berbahagialah kita membaca Fatihah ini karena kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang sudah menempuh jalan hidayah itu. Nah, kemudian kata ihdina ini dilanjutkan dengan sirat. Kata sirat dalam banyak penelitian para ahli tafsir ini bahasa yang bukan bahasa Arab. Jadi ada bahasa bukan Arab masuk ke dalam Al-Quran. Dalam teorinya ini berasal dari bahasa apa? Bahasa Romawi. Dari kata apa? Kalau tidak lupa dari kata strada. Kemudian ke bahasa Inggris menjadi street. Kemudian ke bahasa Jerman menjadi Straße. Ya, gitu kan. Gitu terus teorinya. Ya. Sirat. Nah, artinya jalan. Ya. Bukan siraj ya, di siraj jalan lagi. Ini sirat ini. Jalan. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang merujuk kepada makna jalan ini. Satu kata sirat, satu lagi kata sabil. Kedua-duanya artinya jalan. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada bentuk jamak dari sirat itu. Harusnya bentuk jamak asrat gitu. Jadi hanya satu saja bentuk sirat di dalam Al-Quran, itu yang menunjukkan kalau disebut kata sirat itu pasti jalan kebenaran itu. Pasti membawa kepada kebaikan. Tetapi kalau disebut kata sabil, itu bisa jalan baik, itu bisa jalan setan. Nah, kalau begitu kita meminta petunjuk. Sebenarnya Allah sejak kita lahir sudah diberi petunjuk. Ada 4 hidayah yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama sekali adalah hidayah gharizah namanya. Gharizah ini artinya insting. Sejak lahir kita sudah dibekali dengan insting. Bayi yang baru lahir punya insting mencari makan, menyusu ibunya tanpa diajari. Paling-paling kita menuntun, maka jangan dikira nangisnya bayi itu tidak punya arti apa-apa. Nangisnya bayi itu sebenarnya protes tentang kondisi dirinya yang mungkin lapar, mungkin terganggu apa-apa. Oleh sebab itu seorang orang tua yang peka itu ya, mendengar tangis bayi aja sudah rasanya apa itu?
Nah, insting itu pula lah yang kemudian yang membuat anak ayam yang baru menetas dari telur ayam langsung mematuk beras tanpa diajari. Dan insting itu pula lah, gariza itu pula yang membuat seekor anak lebah yang baru lahir itu langsung ikut ramai-ramai membangun sarang bersama yang lain dalam segi 6 gitu. Karena bentuk tubuh lebah itu sesuai dengan lokasi yang bersegi 6. Kalau seginya 3 atau 4 itu bisa banyak ruang yang kosong itu dalam sarang itu. Ini insting. Tetapi ketika pertumbuhan berkembang, insting saja tidak memadai. Maka kemudian Allah memberikan hidayah panca indera. Panca indera memang bisa menuntun manusia kepada kebenaran. Tapi sering sekali panca indera kita ini tidak menunjukkan yang sebenarnya. Contohnya, dulu di SMP kita punya percobaan ambil satu pensil, masukkan ke dalam gelas berisi air, itu kelihatannya bengkok gitu kan? Itu kata mata bengkok. Tapi sebenarnya ketika kita angkat, nah ini artinya panca indera tidak bisa, tidak akurat ini. Atau kita melihat bintang-bintang di langit kecil-kecil gemerlapan, hanya titik-titik saja, padahal wah jumlahnya, volumenya lebih besar dari bumi kita ini gitu. Nah itu artinya kalau kita mengandalkan hanya kepada panca indera saja, maka akan banyak sekali kebenaran yang tidak bisa kita tangkap. Oleh sebab itu Allah kemudian menurunkan hidayah yang ketiga, yakni akal. Akal kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan dari proses yang ditangkap oleh panca indera. Dari hasil kesimpulan panca indera kemudian muncullah teori ilmu pengetahuan. Maka kalau kita ambil contoh umpamanya kepada seorang anak yang baru berusia 3 tahun atau 4 tahun, kalau kita tanya kepada dia apa itu hujan, kira-kira jawabannya apa sih? Air yang turun dari langit. Ya? Itu menurut dia. Gitu. Tapi kalau kita ditanya sekarang hujan itu apa? Apa itu kira-kira? Air yang tadi. Air yang turun dari langit, yang apa? Jadi ada kumpulan awan gitu, misalkan ada kumpulan awan. Oke. Isinya tuh uap air. Terus air. Kenapa ada uap air di atas? Air itu nanti ketika ada satu masa di mana nanti perubahan uap itu akan diubah menjadi air gitu. Iya, jadi ada proses perubahan. Ya. Jadi matahari menyinari laut kemudian menguap. Uapnya naik ke atas, sampai ke atas terjadi proses kondensasi, pendinginan, kemudian dia berat, turun menjadi hujan. Itu kata ilmu. Kalau tadi air yang turun dari langit, itu adalah kata panca indera. Tetapi, apakah ilmu juga sudah memberikan kebenaran? Belum tentu. Saya ingin pertanyaan, siapa yang bisa menjelaskan sekarang dengan pikiran, ya, apa itu rasa manis? Apa itu manis? Rasa manis. Manis adalah rasanya gula. Gula, itu berarti. Rasanya madu. Ini selesai kita nih, selesai. Apa itu rasa manis? Iya, nggak bisa dijelaskan oleh akal itu. Maka dalam logika saintifik kita hanya bisa memberi definisi negasi namanya. Dan kita harus daftar